Selamat pagi teman-teman. Bersama saya saat ini sedang di jalur pendakian Gunung Sumbing via Adipuro. Jalur ini masih termasuk jalur baru karena baru didirikan sekitar 4 tahun yang lalu, sehingga jalurnya masih agak sepi. Dan pastinya jalurnya juga sangat asri. Mau tahu kelanjutan dokumentasi kita? Tetap ikuti kita. Gunung Sumbing adalah gunung api yang terletak di Jawa Tengah. Gunung Sumbing merupakan gunung tertinggi ketiga di Pulau Jawa setelah Semeru dan Gunung Slamet. Gunung ini secara administratif terletak di 3 wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Wonosobo. Kami memilih jalur pendakian via Adipura karena jalur ini termasuk jalur yang belum lama dibuka. Jalur ini terletak di Desa Kaliangkrik yang notabene memiliki jalur yang tidak terlalu ramai. Jalan dari base camp menuju pos 1 didominasi oleh jalur bebatuan dan berupa jalan yang digunakan oleh warga sekitar untuk beraktivitas di kebun mereka. Di Desa Kaliangkrik sebenarnya terdapat 2 jalur pendakian. Yang pertama adalah jalur Adipura dan yang kedua adalah jalur Butuh. Kedua jalur ini akan saling bertemu di pertigaan sebelum pos 3. Kenapa kami tidak lewat di sana? Karena menurut kami jalur ini sedikit lebih cepat dibanding dengan jalur Butuh yang harus memutar untuk sampai di pos 3. Sendiri terdapat sebuah shelter, yang satu di sana, dan saya rasa cukup nyaman untuk beristirahat sejenak. Dan di samping shelter juga ada camping ground yang cukup muat untuk mungkin 5 tenda muat mau ngecamp di pos 1, tapi ya puncak tetap masih jauh. Setelah beristirahat sejenak di pos 1, langkah kami berlanjut sebelum senja menghampiri kami. Tidak lupa kami menyempatkan diri untuk beribadah. Karena sesibuk apapun, ibadah itu sangat penting. Jalur saat ini sedikit lebih datar dan berubah kontur tanah, dengan dikelilingi pohon pinus di samping jalur. Teman-teman, akhirnya setelah berjalan sekitar 3 jam, ya sebenarnya bisa ditempuh dengan jalur dengan waktu 2 jam, cuma karena kita tadi agak santai jalannya, jadi kita pos 2 dari pos 1 3 jam dengan trek yang makin nanjak pastinya. Dan sedikit bonusnya, di pos 2 ini kita akan melihat terdapat sebuah camping ground di sebelah kanan pos 2 yang cukup luas, untuk mungkin untuk 10 tenda bisa.
Ayo kita lanjut ke pos 4. Di jalur ini, sumber air berada di setelah pos 2 dan juga setelah pos 3. Setelah pos 2, kami bertemu dengan pos mata air. Pada saat kami ke sana, kondisi air sudah sedikit mengering. Namun untuk berjaga-jaga seandainya sumber airnya kering, lebih baik membawa persediaan air dari base camp. Ya teman-teman, kita mau ambil air dulu. Ini di atas pos 2 ternyata ada mata air, tapi udah lumayan mengering dan airnya tinggal sedikit dan agak keruh, tapi nggak apa-apa, masih bisa untuk dikonsumsi. Sebelum sampai pos 3, kami harus melewati jalur yang sedikit menyiksa. Ya, jalur putus asa. Jalur ini benar-benar membuat kami kelelahan. Jalur putus asa, mantap. Aduh. Dengan trek yang semakin menanjak, fisik kami benar-benar diuji. Dan akhirnya, sampailah kami di persimpangan jalur Adipura dan Butuh. Jika sudah sampai di sini, kami hanya perlu berjalan sedikit untuk sampai di pos 3. Angin di pos 3 lumayan kencang. Jadi, jika ingin mendirikan tenda di pos 3, pastikan tenda kalian berada di posisi yang aman dari terpaan angin. Kita udah di pos 3. Sebelum pos 3 itu ada jalur putus asa. Dengan nama jalurnya aja kan udah gimana gitu kan. Emang jalurnya luar biasa nanjaknya. Nanjak terus dari pos 2 sampai pertigaan yang pertemuan antara jalur Butuh dan Adipura. Dan sekarang kita mau naik ke pos 4. Kita mau ngecamp di sana buat besok summit agar lebih dekat ke puncaknya. Sekarang kita mau ambil air, ternyata ada sumber air di sini walaupun cuma dikit, cuma tetap masih bisa dikonsumsi. Yuk ambil air dulu.
Jalur menuju pos 4 sudah benar-benar terbuka. Pohon-pohon besar yang menemani dari bawah sampai pos 3 sudah tidak ada lagi. Alhasil, berganti dengan terpaan angin yang cukup kencang dan juga teriknya matahari di atas kami. Namun di saat yang sama, dengan view yang cukup cerah memanjakan mata kami, membuat kami dapat mengalahkan rasa lelah kami. Masih didominasi oleh jalur yang menanjak, membuat jalur dari pos 3 ke pos 4 ini sedikit menguras tenaga. Setelah beberapa jam, akhirnya tiba juga kami di area camp pos 4. Tanpa berlama-lama, di situ kami langsung mendirikan tenda. Oke teman-teman, kita udah sampai di pos 4. Sekarang kita mau diriin tenda di sini. Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Malam berlalu, dan pagi pun tiba. Sialnya, pandangan kami dikelilingi oleh kabut. Ya teman-teman, kita saat ini mau puncak, tapi keadaannya kabut tebal seperti ini, jarak pandang sekitar 10 meter. Semoga nanti di puncak cerah dan hawanya cukup dingin, sekitar 5-10 derajat. Yuk kita lanjut ke puncak. Sudah cukup lama kami menunggu, namun kabut tak kunjung hilang. Kami memaksakan untuk tetap melanjutkan ke puncak, dengan harapan di atas sudah tidak berkabut. Dan benar saja, sampai di pertengahan perjalanan, kabut perlahan menghilang, berganti dengan pemandangan yang sangat indah. Akhirnya ini udah agak terbuka di atas, dan semoga benar-benar cerah, nggak sia-sia kita nanjak pas kabut. Ayo kita lanjut. Jalur menanjak masih menjadi ciri khas Gunung Sumbing. Namun, langkah kaki sedikit ringan karena tidak membawa beban di badan. Dua botol air mineral dan sedikit logistik kami rasa cukup untuk bekal selama perjalanan ke puncak. Estimasi perjalanan kami dari base camp menuju pos 4, kami tempuh lebih kurang 6-7 jam. Itu pun dengan berjalan santai. Di jalur Adipura ini, batas campground adalah di pos 4. Selebihnya, memang tidak direkomendasikan mendirikan camp di atas pos 4. Selain memang tidak ada area datar,
faktor angin yang cukup kencang bisa menjadi pertimbangan untuk tidak mendirikan camp di atas pos 4. Sekitar 1 jam 30 menit kami berjalan, puncak terdekat sudah mulai terlihat. Area puncak didominasi oleh batu-batu yang tersusun kokoh. Ya teman-teman, akhirnya juga cerah. Jadi perjuangan kita nggak sia-sia, walaupun tadi di bawah Pak Kabut. Di sana terlihat kawahnya Gunung Sumbing dan batu-batu yang tinggi itu adalah puncak Raja Wali. Silent nights recalling you, a souvenir of what it could be. Pieces of my mind are yours. I forgot the parts I'm missing. Cuaca di puncak saat ini benar-benar cerah. Keputusan kami tepat saat memilih tetap melanjutkan perjalanan ke puncak dari pos 4. Hamparan awan di depan mata seakan menjadi obat dari segala lelah dan letih kami. Gunung Sumbing memiliki beberapa puncak. Kalau tidak salah, yaitu Puncak Sejati, Puncak Raja Wali, Puncak Buntu, Puncak Kawah, dan Puncak Garanggati. Puncak Garanggati menjadi tujuan akhir kami. Untuk menuju ke sana, kami harus memutar sedikit lebih jauh. Kami harus naik turun melewati bebatuan terjal untuk sampai ke Puncak Garanggati. Dengan kondisi jalur yang berupa bebatuan dengan dikelilingi oleh jurang. I pretend that we are
Puncak Garenggati mulai terlihat oleh pandangan mata kami, menandakan akhir dari perjuangan kami sudah selesai. Rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan kami ucap, karena telah diizinkan untuk melihat indah ciptaannya. Akhirnya kita sampai di puncak Garenggati. Sampai di sini saja pendakian kali ini. Terima kasih sudah menemani kita dari bawah sampai puncak ini. Jangan lupa jaga kesehatan kita. Jangan pernah mengambil apapun kecuali gambar. Jangan meninggalkan apapun kecuali jejak. Jangan pernah membakar apapun kecuali semangat. Salam berlari. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika kalian suka, like, komen, dan subscribe.